Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 885 miliar dolar atau turun sekitar 0,37%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.400-an, Ethereum 1078, BNB 212, Cardano 0,48, XRP 0,32, Solana 30, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,05 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang sangat flat, walaupun kita bisa melihat di sini rata-rata hijau, tapi kenaikannya cuma 0, sekian persen. Jadi kita anggap flat gitu ya. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini sebutkan 5 indicators traders can use to know when a crypto bear market is ending. Alias ada beberapa indikator yang bisa kalian gunakan untuk menilai apakah bear market crypto itu sudah akan berakhir atau belum gitu ya. Nah, yang pertama katanya the crypto industry begin to recover. Alias kita melihat industri crypto sentimennya mulai positif lagi, ada hal-hal baru yang bermunculan yang mungkin menggugah selera para investor untuk kembali masuk. Nah, kemudian ada yang kedua, tentunya ini klasik banget ya, yaitu adalah dari 200 week moving average, karena secara historis katanya 200 week moving average itu selalu gitu ya menjadi bottom dari bear market Bitcoin. Namun apakah kali ini akan berbeda? Kita bakalan mungkin menemukan jawabannya bisa dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Namun so far tentunya kita melihat Bitcoin masih struggling gitu, atau kesusahan untuk dapat mempertahankan 200 week moving average yang kalau kita lihat sekarang berada kurang lebih di sekitaran 21.500 sampai 22.000. Jadi ini adalah indikator keduanya menurut mereka. Kemudian juga tentunya indikator RSI yang juga pernah kita bahas beberapa kali sebelumnya, di mana setiap kali juga indikator RSI menyentuh area oversold di weekly, itu biasanya adalah pertanda bahwa kita sudah berada di bottom sebuah bear market. Sekarang sebenarnya kita berada di area oversold yang belum pernah kita lihat sepanjang sejarah Bitcoin. Itulah juga menjadi salah satu alasan bagi saya mengatakan bahwa kemungkinan walaupun misalnya kita tidak mendapatkan reversal dari sini, at least akan ada semacam relief rally atau dead cat bounce gitu ya, karena indikator RSI yang sudah menunjukkan area oversold, dan itu di weekly pula guys. Dan untuk indikator di weekly itu biasanya sangat-sangat works gitu guys, dan sangat-sangat signifikan. So itu bisa membuat saya lebih confidence mengatakan dalam beberapa waktu ke depan kita bisa mendapatkan semacam relief rally gitu ya. Yang berikutnya adalah market value to realized value atau MVRV. Ini juga pernah kita bahas sebelumnya, dan ini merupakan salah satu indikator juga yang pernah kita lihat selalu gitu ya, dapat memprediksi bottom dari sebuah bear market. Dan rata-rata data-data seperti ini sekarang dipertanyakan gitu guys. Apakah sekarang masih akan tetap bisa digunakan, ataukah semua indikator yang kita sudah pernah bahas di beberapa video sebelumnya, apakah sudah tidak lagi works, ataukah kita masih bisa menggunakan indikator ini sebagai pedoman? Kita mungkin baru bisa menjawab pertanyaan ini ketika nanti sudah masuk ke cycle yang baru gitu ya. Tapi untuk sementara kita melihat bahwa MVRV juga sudah menunjukkan bahwa Bitcoin sedang berada di keadaan yang cukup undervalue, walaupun kalau dilihat secara historis kita masih mempunyai sedikit ruang untuk bergerak ke bawah sebelum menyentuh ke area-area yang lebih ekstrim yang sebelumnya menandai bottom dari bear market Bitcoin. Seperti yang terjadi di sini, dan juga di sini. Untuk sekarang kita masih berada kurang lebih sama dengan level yang terjadi di tahun 2020 kemarin, crash yang disebabkan oleh COVID-19. Tapi kalau untuk bear marketnya sendiri kita belum menyentuh ke area tersebut. Jadi masih ada sedikit ruang untuk ke bawah. Dan yang terakhir adalah 2-year moving ini adalah 2-year moving average multiplier. Jadi ini juga salah satu indikator yang dipakai, dan katanya setiap kali kita berada di bawah garis hijau ini, itu juga merupakan area yang sangat baik untuk start melakukan akumulasi dan melakukan dollar cost averaging. Secara historis ini juga terlihat cukup benar gitu ya. Di bawah garis hijau ini kita selalu mendapati area buy yang baik, walaupun bisa jadi kita belum berada di bottom, tapi at least kita sudah mendekati area bottom. Itu yang perlu kalian ketahui. Oke, jadi itu adalah artikel pertama. Kemudian yang kedua, ini juga merupakan hal yang unik ya guys terjadi sekarang, di mana kita melihat Fear and Greed Index itu berada di angka 6.
Kapan terakhir kali kalian melihat Fear and Greed Index di kripto itu 6, guys? Extreme Fear. Kalau ada di bawah Extreme Fear lagi, mungkin kita udah di tahap itu. Bukan Extreme lagi, tapi udah double Extreme Fear mungkin. Gitu ya. Jadi, dari bulan lalu sampai sekarang, kita tidak pernah beranjak dari yang namanya Extreme Fear. Bahkan sekarang warnanya udah kemerahan, pekat gitu ya. Kalau dulu kan, kalau bulan lalu hanya orange mungkin. Ini masih 13, 12. Tapi kalau sekarang udah di bawah 10. Dan kalau kalian lihat, dari segi data historisnya, kalau kita ukur dari 2018 hingga sekarang, kita sepertinya juga mencetak sejarah baru lagi, guys. Dimana kita mampu bertahan di bawah area 20 ini. Mungkin kalau kalian hitung dari Mei ya, Mei sampai sekarang, berarti ya kurang lebih hampir 1,5 bulan. Kita tidak pernah beranjak dari angka belasan, bahkan sekarang di bawah 10. Terakhir kali kita melihat hal yang terjadi itu di sini, guys. Ini juga di akhir bear market pada saat itu, gitu ya. Dan ini terjadi dari November hingga pertengahan Desember. Ini kurang lebih 1 bulan di sini. Tapi di sini kita udah lebih dari sebulan. Oke? Dan ini tentunya adalah area yang sangat ekstrim. Dan ini juga memperkuat gitu ya tesis saya bahwa kita bisa jadi at least mendapatkan semacam relief rally. Oke, karena keadaan sentimen yang sudah sangat negatif, hampir semua orang bearish sekarang gitu ya. Dan seperti yang kalian udah ketahui juga biasanya gitu ya, biasanya ketika semua orang atau kalian udah kesulitan gitu ya untuk mencari orang-orang yang bearish alias semuanya bullish, itulah biasanya saat-saat kita udah mendekati top. Sebaliknya, ketika kalian sudah kesulitan gitu ya untuk mencari orang-orang yang masih bisa bullish sekarang, itu biasanya kita juga sudah berada di area bottom. Bukan untuk mengatakan bahwa sekarang kita udah di bottomnya ya, tapi dengan adanya beberapa indikator yang kita lihat di sini, akan sangat make sense gitu guys, bahwa at least kita mendapatkan semacam relief rally dulu di market. Oke, exchange juga tentunya pengen cuci orang-orang yang nge-short maupun nge-long gitu ya, dengan cara mungkin ngedrop sedikit di bawah 20.000 untuk nge-liquid orang-orang yang long, kemudian short squeeze ke atas untuk juga mencuci orang-orang yang short di sekitaran mungkin 24, 25.000 atau bahkan 26.000. Jadi itu opini saya pribadi gitu guys ya. Kalau misalnya kalian tidak setuju ya tidak masalah juga, tapi ini adalah pendapat saya pribadi. Oke, sebelum kita masuk ke chart, seperti biasa, saya pengen mention dulu untuk partner kita di channel ini, salah satunya adalah Delta Exchange. Sekali lagi, kalau misalnya kalian berada dalam keadaan kita berada dalam keadaan bear market, salah satu hal yang paling baik bisa kalian lakukan adalah dengan staking aset kalian. Kalau misalnya kalian mempunyai USDT yang jumlahnya cukup besar, kalian bisa mendapatkan APY hingga 6% di Delta Exchange. Kuotanya juga tidak banyak lagi guys, jadi kalau misalnya kalian tertarik bisa langsung aja coba di sini. Kalau misalnya kalian punya aset lain seperti Bitcoin, Ethereum, di sini kalian juga bisa untuk melakukan staking. Dan yang menurut saya menarik sih di USDT-nya tentunya ya, 6% APY-nya itu cukup besar guys. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai USDT cukup banyak, daripada di nganggurin USDT-nya, mending kalian staking di sini. Nah, selain itu juga di Delta Exchange kalian akan nanti mendapatkan sebuah event kompetisi trading dengan hadiah hingga 750 juta rupiah. Karena di sini mungkin yang ikutan mungkin tidak akan terlalu banyak ya guys. Jadi kesempatan untuk kalian memenangkan kompetisi ini sebenarnya besar gitu. Kalau misalnya kalian memang seorang trader, kan kalian merasa kalian sudah bisa konsisten profit. Nah, untuk ranking pertama kalian akan mendapatkan $15.000, ranking kedua 10.000, ranking ketiga 5.000, dan seterusnya kalian bisa cek. Bahkan kalian kalau ranking 101 sampai 500 pun kalian masih dapat hadiah $50 guys. Tapi ada minimal volumenya ya, 25.000. Ini pun sangat kecil. 25.000 dalam bentuk volume itu kalau kalian hanya trade satu kali Bitcoin, marginnya 1 Bitcoin ya, itu udah langsung melewati 25.000. Karena kan harga 1 Bitcoin sekarang kurang lebih ya 20.000 ya. Kita mungkin 1,5 Bitcoin lah. Itu udah melewati minimal volumenya. Jadi itu udah menurut saya cukup kecil untuk persyaratan volumenya. Dan kalian bisa mendapatkan sampai $50. Lumayan banget, 750.000. Kalaupun itu masih belum cukup, kalian kalau misalnya merupakan pengguna awal atau yang belum punya akun Delta Exchange dan baru mendaftar, kalian juga bisa mendapatkan berbagai uang-uang gratis di sini. Ada cashback, kemudian ada free token Deto di sini yang bisa kalian dapatkan, ada 35 Deto, 170, 1000 Deto. Pokoknya ini hadiahnya banyak banget guys. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, silahkan kalian mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah untuk dapat ikuti kompetisi tradingnya, kemudian untuk bisa dapatkan reward-reward di sini, dan juga tentunya kalian bisa melakukan staking tadi. Kenapa saya suka di Delta Exchange juga? Karena
kalau misalnya kalian lihat dari segi chartnya, Delta Exchange itu termasuk salah satu yang paling stabil gitu guys. Kalau misalnya kita trading, salah satu hal paling utama yang perlu kita lihat dari sebuah exchange adalah chartnya dulu. Karena kalau misalnya di chartnya banyak sekali liquid hunter, tentunya akan sangat sulit bagi kita untuk profitable. Tapi kalau misalnya kita melihat di chartnya Delta Exchange, ini tidak ada wick-wick panjang yang aneh-aneh ke atas ke bawah yang merupakan liquid hunter. So ini juga salah satu hal yang menurut saya sangat positif di Delta Exchange. Jadi kalau kalian trading di sini, liquid hunter yang nggak ada, kemudian leverage-nya bisa sampai 100, kalian bisa staking, kalian juga bisa ikuti kompetisi trading yang tadi. Jadi tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak mencoba Delta Exchange sebagai salah satu opsi diversifikasi exchange kalian. Oke? So, silakan klik link di kolom description box di bawah untuk mendaftar di Delta Exchange dan kalian bisa mendapatkan reward-reward yang tadi saya sebutkan. Oke, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan kita bakalan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Oke, di daily chart kita sebenarnya sudah melihat selama berhari-hari sekarang kita berada di keadaan yang sangat oversold. Kalau kalian perhatikan di sini, kita sudah dari tanggal 13 Juni kemarin berada di area yang sangat oversold guys di daily chart. Dan kalau misalnya kalian perhatikan tentunya untuk short term atau time frame yang lebih kecil, memang kita belum mendapati adanya bukti-bukti gitu ya bahwa para bulls sudah kembali memegang kendali, memang belum ada gitu ya. Yang ada sekarang kita melihat pergerakan yang sangat membosankan, sideways banget gitu ya. Dan cenderung para buyer sepertinya nggak tertarik untuk membeli di sini. Kita tidak ada melihat sama sekali spike yang terjadi di sini. Yang ada itu hanya slowly bleeding out ke bawah. Dan ini tentunya bukan indikasi baik, walaupun saya sering sampaikan ketika pergerakan di weekend itu kadang-kadang sulit untuk kita percaya ya guys, karena bisa saja karena volumenya kecil kita akan mendapatkan semacam manipulasi. Tetapi untuk outlook beberapa minggu ke depan, menurut saya masih sama gitu ya. Saya masih bisa melihat bahwa Bitcoin kemungkinan akan bisa drop dulu di bawah 20.000 gitu ya, untuk menjemput likuidasi di sekitaran area-area di sini. Sebelum dari sini kita akan mendapatkan bounce dan mungkin start untuk relief rally. Oke, mungkin tidak akan langsung seperti ini, tapi bisa jadi kita akan chopping sedikit di sekitaran sini sideways sebelum kita benar-benar membentuk lagi relief rally ke atas. Relief rally-nya udah saya sampaikan, target utamanya sebenarnya di 24.500 sampai 25.000. Tapi kalau misalnya kita melihat momentumnya cukup deras, bukan tidak mungkin ya kita akan kembali nge-revisit area major di sekitaran 30.000 yang harusnya sekarang bertindak sebagai major resistance. Kalau kemarin kan harusnya major support gitu ya, kita berkali-kali tersupport di sekitaran sini, tapi karena kita sudah fix breakdown dari area tersebut, maka area ini akan kembali menjadi area support. Resistance sekarang, di flip menjadi area resistance. So, kalau misalnya kita nanti mendapatkan relief rally, target terakhirnya menurut saya adalah di sekitaran area 30.000. Oke, karena kalau kita mampu reclaim di atas area 30.000, itu adalah pertanda bahwa bisa jadi kita tidak lagi berada di relief rally, tapi berada di bottom sebuah bear market dan juga sudah membentuk cycle yang baru. Karena kalau kita sampai mampu break di atas area tersebut, bisa jadi kita juga sudah akan break out dari trend line di sini, trend line besarnya. Mungkin akan bisa building momentum lagi ke atas. Jadi untuk relief rally saya rasa kita tidak akan jauh-jauh dari sekitaran area di sini gitu ya. Mungkin hanya akan menyentuh, kalaupun kita break sedikit di atas 30.000 itu wajar gitu ya. Tapi di sekitaran area ini saya expect kalau memang hanya relief rally kita sudah akan kembali down dan membentuk lower low baru mungkin ke sekitaran area 15.000 atau bahkan 12.000. Kebanyakan orang sekarang lebih prefer ke arah 12.000 ya guys, karena 12.000 ada beberapa confluence. Salah satunya adalah kalau misalnya kita tarik dari all time high ke bottomnya 80-85% sesuai dengan data historis ya. Setiap kali kita masuk bear market itu kita terkoreksi 80-85%. Kita anggap worst case-nya 85% atau 80% lah gitu ya. Itu kurang lebih berada di area 12.000 sampai 10.000. Itu yang pertama. Yang kedua juga kalau kita lihat memang di sekitaran area 12.000 itu merupakan area yang sebelumnya sangat signifikan di cycle sebelumnya. Di sini kalau kalian perhatikan. Ini berkali-kali menjadi area resistance yang sangat kuat, oke? Nah, ketika kita breakout di atas area ini, tentunya ini sekarang akan menjadi area major support. Jadi sekarang area 12.000 menjadi area yang sangat signifikan dan ditunggu-tunggu oleh para investor jangka panjang gitu ya untuk mungkin masuknya lebih banyak. Karena sebagian mungkin udah start ya akumulasi di sini, tapi banyak juga yang kayak masih skeptis gitu ya. Skeptis bahwa ini udah bottom dari bear market, tapi mereka udah start cicil.
dan akan terus melakukan dollar cost averaging sampai mungkin di sekitaran area 12.000. Ini mungkin alokasinya akan semakin banyak di sekitaran sini. Gitu ya. Jadi itu adalah outlook dari saya guys. Kalau untuk short term saya rasa tidak banyak yang bisa kita bahas karena pergerakannya tidak ada sama sekali gitu ya. Kita hanya cenderung sideways saja di sini. Dan ya, untuk weekend kali ini saya rasa kalian tidak perlu terlalu sering melihat chart karena kemungkinan volumenya juga akan sangat kecil. Ya kalian mending vacation dulu guys, healing dulu gitu ya. Baru nanti minggu depan kita lihat lagi keadaannya seperti apa. Oke? Oke, ya udah itu aja sih guys untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.